Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andi Prabu di channel FKPPAI TV. Buat sahabat FKPPAI dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Nusantara, kali ini saya kedatangan tamu yang super istimewa. Kelihatan dari pisnya ya, luar biasa. Gimana kabarnya? Selamat malam. Bro Senho, saya kayaknya lebih senang panggil bro ini. Ya, enaknya bagaimana Iya. Pak Andi aja. Iya, soalnya dari pis ya, klimis-klimisnya itu Lebih cocok dipanggil bro daripada lebih Bapak, cocok soalnya masih dipanggil. muda. Iya, kalau dipanggil Pak nanti Saya terlalu tua begitu kan. nyari jas lagi, nyari jas. Oke, selamat malam bro, Ya, gimana terima kabarnya? kasih kesempatannya Pak Andi buat bisa bergabung malam ini di Sekretariat DPP FKPPAI. Iya, luar biasa, sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi sampai ke sini dari mana nih bro? Dari daerah Tebet kebetulan Dari daerah Tebet, oke. Saya pengen sedikit pengen tahu lah apa tentang perjalanan Bro Senho sampai ke FKPPAI. Sementara FKPPAI ini merupakan sebuah organisasi yang memang sudah legal ya bro ya. ya, Legal dan sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dari Kemenkumham juga dari Kejaksaan Agung. Nah, cabang-cabang DPD, dan DPC sudah hampir seluruh wilayah Nusantara. Nah, perjalanan Bro Senho sampai kenal FKPPAI mungkin banyak ceritanya. Dari mana awalnya bro? Silakan bro. kebetulan saya mulai aktif di FKPPAI ini sejak kepengurusan Ketua Umum kita yang mulia Ki Saung Rasa. Iya, terus gimana tuh? Jadi sebelumnya saya mau bercerita latar belakang saya. Sebut saja saya bergabung di FKPPAI ini bukan selaku praktisi, tapi selaku pengamat supranatural. Sebagai pengamat, Ya, sebagai pengamat supranatural. itu luas lagi tuh bro. Luas lagi. Iya. Ibaratnya politik kan ada politikus, ada pengamat politiknya. Betul, Dalam supranatural betul. juga seperti itu. Mm. Katakanlah saya pengamat supranatural. Iya. Terus pengamat supranatural, saya pengen tahu nih yang diamani Bro Senho ini apa aja seputar supranatural ini kira-kira? Apakah itu tenaga spiritual atau paranormalnya atau bagaimana? Selama ini supranatural itu kan selalu dapatkan image yang seringkali agak menurut saya kurang tepat jika di masyarakat begitu. Betul. Karena Ya, terus. kalau orang menyinggung supranatural pasti ya, istilahnya dia mau jadi kebal, mau pelet, mau santet atau mau apakah yang negatif lah itu, mau kebal untuk jadi begal, mau pelet untuk jadi pelakor, jadi Iya, iya. peminor, ataukah mau pesugihan, mau kaya mendadak gitu. Iya. Nah, itu faktor-faktor seperti itu kan faktor-faktor yang bisa dibilang sisi negatif daripada dunia supranatural yang barangkali tidak bisa kita pungkiri itu memang ada. Iya, Tapi di betul. sisi lain ada sisi lain yang menarik untuk kita kupas, terutama malam ini bagaimana supranatural itu bisa memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan. Karena supranatural kita bisa katakan ini adalah bagian dari budaya kearifan lokal bangsa kita sendiri. Betul. Jadi Bahkan di tiap-tiap negara itu punya kearifan-kearifan lokalnya sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah bidah atau musyrik atau segala macam, mungkin tidak kurang begitu tepat ya. Karena kita harus membedakan apa itu supranatural, apa itu spiritual. Itu dua buah istilah yang berbeda. Dan berbeda juga pengertiannya menurut saya. Iya, betul sekali. Jadi menarik ini saudaraku semuanya. Dari ungkapan sekilas supranatural dan spiritual bahwa ini memang perlu kita ketahui apa sih yang sudah ada di dalam pengamatan Bro Senho ini sebenarnya. Saya pengen tahu lebih jauh lagi bro. Menurut bro yang sering berkembang terutama di media sosial ya, itu banyak banget itu mengatakan paranormal itu begini, termasuk yang kemarin sempat rame juga tentang statement pesulap merah. Nah ini pesulap merah ini pernah ngamatin nggak kira-kira bro? Gimana pendapat bro? Menurut saya
beliau itu terlalu menggeneralisir begitu. Ibaratnya ada satu oknum yang tidak benar dan kebetulan oknum tersebut melakukan praktisi menumpangi, maksudnya menunggangi praktisi supranatural. Iya. Jadi dipukul rata bahwa segeneralisir bahwa semuanya itu pasti tidak benar gitu loh. Padahal di balik praktisi supranatural, di balik praktik supranatural ada juga pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memberikan pelayanan yang berkualitas menurut saya. Betul. Di sinilah saya mau membantah pesulap merah bahwa mungkin yang beliau itu masih belum terlalu luas pengamatannya atau masih terlalu pendek jam terbangnya begitu. Iya. Jadi seringkali beliau berhadapan dengan oknum-oknum atau beliau mengupas trik-trik sulap yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Itu mungkin bagus, tapi untuk mengeneralisir saya pikir tidak bisa. Itu tidak fair bagi saya, menurut saya begitu. Betul sekali. Apalagi statement pesulap merah itu, dia kadang-kadang semua dipukul rata. Sementara istilah pun dia ungkap di permukaan seperti istilah dukun ya. Dukun itu katanya itu hanya dua aja yang ada itu. Pertama tukang tipu, yang kedua tukang apalah. Jadi pernyataannya memang nggak bagus. Padahal istilah dukun itu merupakan sebuah budaya kita. Dari dulu sebelum ada dunia medis kedokteran kan nama-nama orang yang membantu pihak orang lain yang membutuhkan bantuan seperti orang melahirkan segala macam, ada orang patah, itu disebut dukun ya kan. Betul. Kalau menurut Mas Bro, statementnya seperti itu gimana menurut Mas Bro? Itu sangat tidak tepat karena begini, dukun itu kita boleh anggap sebagai katakanlah bagian dari kearifan budaya peninggalan leluhur kita. Dukun kan tidak semuanya itu dukun yang berkaitan dengan supranatural. Iya. Ada dukun beranak, dukun patah tulang. Iya, apakah betul. mereka semua mau di justice seperti itu? Tidak adil saya pikir gitu loh. Iya, betul. Betul sekali, Bro Senhao. Ini menarik banget ini. Bro, saya pengen tahu kedekatan Bro Senhao ini terutama terhadap Ketua Umum FKPPI Ki Saung Rasa. Menurut Mas Bro Senhao itu bagaimana kedekatan Mas Bro, terus ya terutama tentang figurnya, figur seorang Ketua Umum Ki Saung Rasa di mata Bro Senhao? Saya mau menceritakan secara garis besar perjalanan spiritual saya. Ya. Saya cukup mendalami dunia supranatural ini. Ya. Sejak saya merantau di Jakarta ini tahun 2016, saya mulai berguru serius dengan salah satu ketua DPC Bandung, Ki Gareng Sajati. Ya. Saya belajar banyak hal dari beliau. Kemudian setelah saya pulang merantau dari India, saya bertemu secara fisik dengan Ki Saung Rasa. Begitu. Sebelumnya saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau di forum Kaskus, bergabung di grup WA. Tapi setelah 2019 menjelang pandemi itu saya baru bertemu fisik secara beliau. Dan saya cukup surprise juga awal ketemu dengan beliau karena beliau dengan nama besar beliau di luar itu cukup bersahaja tanpa didampingi asisten waktu itu bertemu dengan saya, bertemu langsung dengan saya gitu. Jadi waktu itu beliau banyak memberikan masukan-masukan, wejangan-wejangan buat saya. Dari situlah kita terbangun semacam kedekatan begitu. Ya. Oke, kalau gitu tidak salah apa yang kita semua mendapatkan informasi di luar sana bahwa Ketua Umum FKPPI yang sekarang ini figurnya sangat mengayomi. Sangat mengayomi, sangat down to earth. Iya, dan rendah hati. Betul. Beliau sangat menghargai semua orang. Itu yang ada di pandangan kami. Sehingga saat ini, sejak kepemimpinan beliau, FKPPI ini sudah masuk ke semua lini. Sudah masuk ke dunia birokrasi, ya kan. Terus masyarakat secara luas, bahkan UMKM pun FKPPI ada di sana. Seperti juga kita selalu membuat program setiap bulan itu baksos. Baksos tujuan utamanya untuk berbagi terhadap masyarakat, membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama di bidang pengobatan. Nah, ini masuk di bidang pengobatan. Bro Senhao, sampai sejauh mana Bro Senhao mengetahui atau mungkin sudah
sempat menjalani hal ini? Silakan bro. Secara umum saya beranggapan bahwa FKPPI ini adalah organisasi profesional, sebagaimana organisasi profesional lain yang memadahi profesi-profesi lain. Yeah. Jadi dengan adanya FKPPI ini kita berharap kita bisa memberikan regulasi untuk mengcounter oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam praktik-praktik supranatural. Kita memberikan regulasi pengayoman pada para praktisi-praktisi gitu-gitu. Terus bro, kita selalu berhadapan dengan orang, kan kadang-kadang ada orang-orang yang datang dengan membawa masalah. Terus ada juga orang-orang yang datang kadang-kadang pura-pura membawa masalah. Nah Mas Bro, dalam pengamatan di dunia spiritual pernah ketemu nggak dengan hal-hal yang seperti ini? Pasti itu. Ada yang butuh pengakuan, butuh ibaratnya sebenarnya beliau ini mungkin tidak bermasalah tapi hanya butuh teman curhat atau bagaimana atau mau ngetes begitu, itu sudah biasa. Itu hal yang biasa hal yang biasa. Tapi sebagai katakanlah seorang praktisi, tugas kita bukan mengejas orang yang datang kepada kita, tapi kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, kompetensi kita sebaik-baiknya. Apakah ini berhasil atau tidak berhasilnya itu kembali lagi kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tentu kita harus garis bawahi bahwa paranormal, pelaku supernatural itu bukan Tuhan. Bagaimanapun kita hanya berikhtiar. Ibaratnya ini untuk masalah kesehatan fisik mungkin kita punya dokter. Untuk masalah kesehatan jiwa supranatural kita punya paranormal atau praktisi supranatural. Dan disinilah FKPPI berperan menaungi para praktisi, rekan-rekan praktisi kita itu. Iya. Jadi sahabatku, keluarga besar FKPPI dimanapun Anda berada. Menarik sekali obrolan saya malam hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin kita membahas, menggali tentang bagaimana pengobatan medis non-medis di antara para pelaku spiritual supernatural. Sekarang saya tambah wawasan baru lagi ini dengan tamu saya yang istimewa. Beliau mengamati ternyata dari sekian banyak para pelaku supernatural spiritual, beliau sangat mengikuti perjalanan mereka. Dan saya yakin ini Bro Sen Hao ini merupakan salah satu seorang spiritual atau supernatural juga. Bro, buka aja bro, gimana bro? Saya cerita aja, bagaimana kalau kita masuk ke topik tren yang sedang saat ini hot-hotnya. Iya. Oke. Dalam beberapa podcast saya sering melihat bagaimana testimoni pelaku-pelaku katakanlah dalam tanda kutip pesugihan begitu ya. Kita bagaimana kita mengupas sisi satu ini. Boleh silakan bro. Dalam podcast lain itu saya sering melihat baik praktisi ataupun pelaku bercerita bagaimana fantastisnya ritual-ritual pesugihan atau bagaimana yang bisa mendatangkan katakanlah materi secara instan dan gampang. Dan itulah yang pada akhirnya tren belakangan ini sering ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kemudahan-kemudahan. Nah, dalam podcast kali ini saya mau meluruskan pemikiran-pemikiran instan seperti itu yang seringkali dibajak, saya katakan dibajak. Bahkan nama ketua umum kita yang mulia Ki Saung Rasa pun sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Iya betul bro. Terus disinilah saya mau sampaikan bahwa yang namanya pesugihan itu katakanlah kalau berhasil atau tidak berhasil itu sebuah tanda tanya, bukan hanya tanda tanya besar, tapi dalam praktiknya tidak akan pernah ada makan siang gratis. Dalam sisi supranatural sebenarnya ada sisi lain yang lebih dimanfaatkan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan materi. Selain daripada harus mendatangi dukun pesugihan, pergi ke tempat angker atau praktek-praktek yang abnormal semacam itu. Saya katakan abnormal karena bukan hanya tidak seperti lazim tapi memang beresiko gitu loh. Kalaupun gagal itu beresiko karena pasti rugi secara materi dan capek dan lain sebagainya. Kalaupun berhasil pun itu beresiko pada kemudian harinya juga. Tidak pernah ada makan siang gratis kalau kita berurusan dengan alam lain begitu. Apalagi alam lain itu berasumsi bahwa
kalau seorang manusia sampai meminta bantuan pihak sana untuk urusan materi, pasti orang ini adalah orang yang serakah. Dengan begitu bisa juga ditipu atau ditunggangi untuk kepentingan alam lain. Itu yang saya amati. Iya. Yang saya amati. Jadi luar biasa, kita sedikit mengupas alam pikiran kita kan. Artinya sama dengan judi ya. Lebih parah dari judi. Hanya iming-iming aja ya. Padahal nggak ada orang yang menang dari situ. Tidak ada. Apalagi di dunia gaib seperti ini. Iya, betul. Orang mau mendapatkan harta lewat jalan ini, dia hanya mendapatkan iming-iming, walaupun ketemu nanti, ya. Tapi di belakangnya dia akan mengalami sebuah resiko. Resiko yang tidak mengenal. Ada sesuatu yang kita berikan kembali ke alam sana. Iya. Itu yang pasti. Karena pengalaman saya sekian belas tahun lalu ketika saya pernah bertirakat di sebuah gua, saya diberikan mimpi. Apakah saya akan berikan apa yang kau mau, tapi saya mau tukar dengan ayam putih kuning 2 ekor. Itu artinya apa? Ayam putih kuning itu maksudnya 2 orang keluarga saya. Putih kuning kan Chinese ya, seperti saya keturunan Chinese. Jadi diberikan mimpi seperti itu. Itu udah jelas. Memang di gua itu banyak yang berhasil. Karena itulah saya tidak teruskan. Kalau pada saat itu saya meneruskan kekunciannya, saya menyembeli ayam putih kuning 2 ekor di situ. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Iya. Itu pengalaman saya sekitar tahun 2010-2009. 2010 sampai sekarang. Ini perjalanan cukup panjang ya bro. Berarti lebih kurang 13 tahun ya. 13 tahun yang lalu itu Dan kedekatan sama ketua umum kita FKPPAI, Ki Saung Rasa gimana? Yang dirasakan oleh Bro Senhao sendiri gimana kedekatan dengan Ki Saung Rasa? Kesan pertama saya ketika pertama kali berjumpa dengan beliau, ketika saya menceritakan bahwa saya baru pulang merantau dari luar, bahwa saya saat ini sedang tidak ada pekerjaan begitu. Beliau langsung memberikan semacam ijazahan dan saat itu diberikan secara cuma-cuma. Itu yang membuat saya terkejut. Baru kali ini saya bertemu dengan seorang praktisi supranatural yang bukan hanya rendah hati tapi juga tidak terlalu berorientasi pada materi begitu. Saya bisa katakan begitu. Bisa dilihat aktivitas FKPPAI kita sekarang ini, beliau banyak sekali memberikan support bagi FKPPAI ini sampai berkembang begitu dari kantong beliau sendiri setahu saya. Itulah yang kita harus acungi jempol luar biasa dengan ketum kita. Iya, luar biasa. Bro Senhao, tamu istimewa saya pada malam hari ini. Beliau ini belum bergabung dengan FKPPAI, tapi beliau sangat tertarik. Kira-kira kalau masuk di dalam organisasi FKPPAI gimana bro? Kebetulan saya berniat membantu ketua umum kita yang mulia Ki Saung ini dalam beberapa perkara administrasi mungkin ke depannya. Ada hal-hal tertentu yang saya akan upayakan untuk bisa saya bantu kembangkan di FKPPAI ini. Ya, berarti siap ya Mas Bro Senhao ya. Karena FKPPAI merupakan sebuah organisasi yang menangui para pelaku supranatural dan spiritual ini yang sudah legal, yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dan itu merupakan tugas kita. Karena supranatural, spiritual yang kita ketahui di luar sana memang banyak pro dan kontra. Sementara keberadaan FKPPAI sendiri untuk menanggungi para pelaku spiritual dan supranatural ini, tugasnya adalah terutama membantu dan membina. Seperti slogan kita di sekretariat DPP FKPPAI ini bro. Orang datang dalam keadaan sakit, pulang sehat dan bahagia. Jadi bukan saja membantu tentang sakitnya, dibantu untuk disembuhkan atau diobati, tapi di sini juga memberikan motivasi, dorongan, membina orang-orang yang datang supaya di luar sana bisa memilah dan memilih kemana mereka bisa mendapatkan dukungan spiritual dan supernatural yang tepat. Gitu Mas Bro. Mas Bro, dilanjutkan Mas Bro ceritanya tentang pengamatan spiritual tadi. Mungkin ada statement ini. Yes. Kembali lagi ke topik pesugihan itu ya. Di sini di podcast ini saya akan ungkapkan sebenarnya ada faktor-faktor lain yang bisa dimanfaatkan di luar daripada meminta pesugihan itu. Salah satu kunci-kuncinya itu
pernah saya terima dari ketua umum kita yang mulia Ki Saung bahwa ada faktor keberuntungan atau faktor kerezekian pada diri manusia yang bisa diaktifkan begitu. Iya. Dan saya sempat juga mengalami suatu pengalaman, bahkan pada saat itu saya sedang berada di kampung halaman saya bisa dapat pekerjaan yang cukup signifikan di Jakarta pada saat pandemi sedang berlangsung. Pandemi kemarin. Pandemi berlangsung. Iya. Nah, itu berkat, boleh saya terus terang, karena saya mengamalkan beberapa doa-doa yang diijazahkan oleh Ki Saung kepada saya. Saya bisa katakan begitu. Yeah. Nah, dari situ kan kita bisa katakan bahwa daripada terlalu fokus, terlalu berhayal pada pesugihan yang sekian miliar, bagaimana angka baiknya kita memanfaatkan potensi dalam diri kita dengan jalan-jalan yang lurus. Tentunya rezeki yang dari atas, yang halal. Gitu. Oke, luar biasa. Itu imbauan saya. Melihat tren-tren yang sedang berlaku belakangan ini. Ya, luar biasa, Mas Bro Senhao, saudara saya dari Kalimantan ya, yang sekarang berdomisili di Jakarta, dan kebetulan beliau sudah mengikuti jejak langkah organisasi FKPPAI mulai dari tahun 2021 ya. 2021 saya sudah mengajukan untuk sebagai calon anggota. Iya. Nah, pada saat itu menjelang pergantian kepengurusan, jadi saya putuskan saya tunggu hingga guru saya yang mulia Ki Saung menjabat, baru saya akan aktif membantu begitu. Siap. Amin. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, yang baik yang baru saja mengikuti channel FKPPAI TV maupun rekan-rekan sahabat keluarga besar FKPPAI TV, mohon bantuannya untuk sebarkan obrolan kita ini agar semakin luas, karena semakin luas channel kita akan semakin banyak orang-orang yang bisa terbantu. Yang pengen kenal dengan Bro Senhao, saudara saya yang ini, silakan Anda bisa merapat di Sekretariat DPP FKPPAI, Jalan Pintu 2 Atas Taman Mini Indonesia Indah, RT 10 RW 04 Lobang Buaya, Jakarta Timur. Bro, sedikit aja statement, mungkin pesan buat saudara-saudara kita semuanya yang mengikuti channel kita FKPPAI TV. Silakan Bro. Pesan-pesan ya, bagaimana ya? Di sini justru saya mau menyampaikan untuk rekan-rekan FKPPAI kita, mari kita dukung kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum kita yang mulia Ki Saung, agar FKPPAI bisa berjalan semakin maju, semakin profesional sebagai satu-satunya wadah yang menaungi para praktisi supranatural di Indonesia ini. Sekian saja pesan saya. Iya, terima kasih Mas Bro Senhao sudah berbincang-bincang dengan saya di channel FKPPAI TV. Ya, terima Dan kasih. saudaraku semuanya, terima kasih Anda sudah mengikuti channel FKPPAI TV, dan terima kasih semuanya yang sudah mengikuti. Sampai di sini bincang-bincang kita pada malam hari ini. Salam sehat, salam sukses, FKPPAI bangkit terpercaya. Rahayu, rahayu, rahayu.